Kekristenan tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari tanah subur Yudaisme Bait Kedua, yang kaya dan kuno. Orang-orang Yahudi pada abad pertama hidup di bawah pendudukan Romawi, sebuah kenyataan yang memicu harapan besar akan kedatangan Mesias. Sang Juru Selamat yang dijanjikan ini, mereka yakini, akan diutus oleh Tuhan untuk mengembalikan kedaulatan Israel dan membawa era keadilan serta perdamaian. Para nabi telah berbicara tentang sosok ini selama berabad-abad, menciptakan jalinan harapan dan kerinduan. Ke dalam dunia yang penuh ketegangan politik dan kerinduan spiritual yang mendalam inilah, Yesus dari Nazaret dilahirkan. Kehidupan dan ajarannya harus dipahami dengan latar belakang harapan, hukum, dan kitab suci Yahudi ini. Pelayanan Yesus bersifat revolusioner, namun berakar kuat dalam warisan Yahudinya. Dia mengajar di sinagoge, mengutip kitab suci Ibrani, dan terlibat dalam debat yang hidup dengan guru-guru Yahudi lainnya, seperti orang Farisi dan Saduki. Namun, pesannya melampaui batas-batas konvensi. Dia berbicara tentang kerajaan Allah yang bukan merupakan kerajaan politik, tetapi kenyataan spiritual yang hadir di sini dan sekarang. Dia menekankan kasih, pengampunan, dan belas kasihan, terutama bagi orang miskin, terpinggirkan, dan terbuang. Perumpamaannya, cerita-cerita sederhana dengan makna yang mendalam, memanggil orang untuk perubahan radikal dalam hati mereka menuju Tuhan dan sesama, sebuah pesan yang memikat sekaligus menantang para pendengarnya. Inti ajarannya berpusat pada hubungan yang unik dan akrab dengan Tuhan, yang dia sebut istilah kasih sayang Aram, yang mirip dengan Bapa. Hubungan pribadi ini radikal. Ini menunjukkan bahwa yang ilahi tidak jauh dan tidak dapat dijangkau, tetapi dekat dan dapat menjalin hubungan. Pesan tentang Tuhan yang mudah didekati dan penuh kasih ini, sangat bergema bagi banyak orang yang merasa terbebani oleh peraturan agama yang ketat pada masa itu. Namun, klaimnya dan pengikutnya yang semakin banyak dianggap sebagai ancaman oleh otoritas Romawi, yang takut akan pemberontakan politik, dan beberapa pemimpin Yahudi, yang memandang ajarannya sebagai penghujatan dan mengganggu tatanan yang sudah ada. Kombinasi ketakutan dan penolakan agama ini pada akhirnya akan menyebabkan penyalibannya. Penyaliban Yesus, metode eksekusi Romawi yang brutal, bisa saja menjadi akhir dari gerakannya. Bagi para pengikutnya, itu adalah momen kehancuran dan keputusaan yang luar biasa. Harapan mereka akan Mesias tampaknya telah padam secara kejam. Namun, cerita itu tidak berakhir di sana. Beberapa hari kemudian, murid-muridnya mulai memberitakan peristiwa yang benar-benar menakjubkan. Mereka telah melihatnya hidup. Mereka percaya Tuhan telah membangkitkannya dari kematian. Keyakinan ini, kepercayaan akan kebangkitan, menjadi landasan mutlak iman Kristen. Ini mengubah sekelompok pengikut yang ketakutan menjadi saksi-saksi yang berani, yang percaya bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi anak Allah, yang kematian dan kebangkitannya menawarkan perjanjian baru dan janji hidup kekal bagi seluruh umat manusia. Segera setelah kebangkitan, para pengikut Yesus, yang sekarang disebut Rasul, dipenuhi dengan tujuan baru. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Petrus, nelayan yang Yesus sebut sebagai batu karangnya, mereka mulai memberitakan pesan baru ini. Awalnya di antara komunitas Yahudi di Yerusalem. Pemberitaan mereka sederhana namun kuat, Yesus dari Nazaret, yang disalibkan, telah dibangkitkan oleh Tuhan dan adalah Mesias yang telah lama dinanti. Pesan harapan dan penebusan ini menarik ribuan orang yang bertobat, membentuk komunitas Kristen yang pertama. Mereka berbagi harta benda mereka, berdoa bersama, dan hidup dengan cara yang mencerminkan ajaran kasih dan pelayanan yang telah mereka pelajari dari Yesus, menciptakan gerakan yang bersemangat namun kecil di dalam hati Yudaisme. Namun, misi itu segera meluas melampaui asal-usul Yahudinya, sebagian besar melalui karya transformatif seorang pria bernama Saulus dari Tarsus. Seorang Farisi yang saleh dan penganiaya yang gigih terhadap orang Kristen mula-mula, Saulus mengalami pertobatan dramatis di jalan menuju Damaskus. Dia menjadi Paulus, rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Paulus dengan penuh semangat berpendapat bahwa iman kepada Yesus Kristus terbuka untuk semua orang, tidak hanya bagi mereka yang mengikuti hukum Yahudi. Dia memulai perjalanan misi yang luas melintasi kekaisaran Romawi, melalui Turki modern, Yunani dan Italia, mendirikan gereja-gereja dan menulis surat-surat atau epistel yang akan membentuk bagian substansial dari perjanjian baru. Wawasan teologisnya membentuk doktrin inti kekristenan dan berperan penting dalam transformasinya dari sekte Yahudi menjadi agama dunia.
Ekspansi yang cepat ini tidak luput dari perhatian atau tantangan. Otoritas Romawi sangat curiga terhadap agama baru ini. Orang Kristen menolak untuk menyembah dewa-dewa Romawi dan Kaisar, sebuah tindakan yang dipandang bukan hanya sebagai perbedaan pendapat agama, tetapi sebagai pengkhianatan politik. Pembicaraan mereka tentang Raja Yesus dan Kerajaan Allah terdengar seperti tantangan langsung terhadap otoritas Kaisar. Penolakan untuk menyesuaikan diri ini menyebabkan periode penganiayaan yang sporadis tetapi terkadang brutal. Orang Kristen dijadikan kambing hitam untuk bencana seperti kebakaran besar Roma di bawah Kaisar Nero. Mereka ditangkap, disiksa, dan dieksekusi di arena publik, menjadi martir bagi iman mereka. Namun, secara paradoks, penganiayaan ini seringkali memperkuat tekad orang-orang percaya. Meskipun ada ancaman kematian yang konstan, komunitas Kristen mula-mula berkembang. Mereka bertemu secara rahasia, seringkali di rumah-rumah pribadi atau di katakombe bawah tanah, yang juga berfungsi sebagai tempat pemakaman. Mereka mengembangkan ritual sederhana, seperti baptisan sebagai tanda inisiasi, dan berbagi roti dan anggur dalam perjamuan komunal yang dikenal sebagai Ekaristi, mengingat perjamuan terakhir Yesus. Keberanian para martir, yang menghadapi kematian dengan iman yang tak tergoyahkan, menjadi kesaksian yang kuat. Penulis Kristen Tertullian dengan terkenal menulis, "Darah para martir adalah benih gereja." Periode cobaan berat ini membentuk iman yang tangguh dan sangat berkomitmen, menyiapkan panggung untuk kebangkitannya yang akhirnya dan mengejutkan di dalam kekaisaran yang berusaha menghancurkannya. Selama hampir 3 abad, kekristenan eksis di pinggiran kekaisaran Romawi. Para pengikutnya sering hidup dengan ancaman penganiayaan. Keberadaan yang genting ini mulai berubah secara dramatis pada awal abad keempat dengan bangkitnya seorang jenderal Romawi bernama Konstantinus. Sebelum pertempuran penting di jembatan Milvian pada tahun 314 Masehi, Konstantinus dilaporkan memiliki penglihatan tentang simbol Kristen di langit. Disertai dengan kata-kata, "Dengan tanda ini, kamu akan menaklukkan." Dia memerintahkan pasukannya untuk melukis simbol itu di perisai mereka, dan mereka meraih kemenangan. Mengaitkan keberhasilannya dengan Tuhan Kristen, pandangan Konstantinus tentang iman berubah secara mendalam. Ini bukan hanya kemenangan militer, ini adalah titik balik bagi sejarah seluruh agama. Setahun kemudian, pada tahun 311 Masehi, Konstantinus, bersama dengan kaisar rekannya Licinius, mengeluarkan Edik Milan. Keputusan penting ini tidak menjadikan kekristenan sebagai agama negara, tetapi memberikan toleransi resmi kepada semua agama di dalam kekaisaran, termasuk kekristenan. Untuk pertama kalinya, orang Kristen dapat beribadah secara terbuka tanpa takut akan penganiayaan yang disetujui pemerintah. Zaman para martir berakhir. Konstantinus melangkah lebih jauh, menunjukkan dukungan besar kepada gereja. Dia mendanai pembangunan basilika megah, seperti gereja Makam Kudus di Yerusalem, dan mengangkat orang Kristen ke posisi tinggi dalam pemerintahannya. Iman yang pernah bersembunyi di katakombe, kini dipraktikkan di bangunan-bangunan megah yang disponsori negara. Saat gereja tumbuh dalam pengaruh, ia menghadapi tantangan baru dari dalam. Perdebatan tentang sifat Yesus dan hubungannya dengan Allah Bapa, mengancam akan menyebabkan perpecahan. Untuk mengatasi hal ini, Konstantinus mengadakan konsili Nisea pada tahun 325 Masehi, mengumpulkan para uskup dari seluruh kekaisaran. Konsili ini adalah yang pertama dari jenisnya, sebuah pertemuan ekumenis atau sedunia untuk mendefinisikan doktrin Kristen. Hasil utamanya adalah Credo Nicea, sebuah pernyataan iman yang menegaskan keilahian penuh Yesus, menyatakan dia memiliki substansi yang sama dengan Bapa. Tindakan mendefinisikan ortodoksi ini menjadi preseden bagaimana gereja akan menangani perselisihan teologis dan membangun hubungan erat antara kekuasaan kekaisaran dan otoritas gerejawi. Langkah terakhir dalam transformasi ini terjadi menjelang akhir abad keempat. Pada tahun 390 Masehi, Kaisar Theodosius III mengeluarkan Edik Tesalonika yang menjadikan kekristenan Nisea sebagai agama resmi negara Kekaisaran Romawi. Semua sekte dan kepercayaan lain, termasuk agama pagan Romawi tradisional, kini ditekan. Ini adalah pembalikan nasib yang monumental. Dalam waktu kurang dari 1 abad, kekristenan telah berubah dari agama minoritas yang dianiaya menjadi satu-satunya agama yang diberlakukan secara hukum di kekaisaran paling kuat di dunia barat. Status baru ini, yang dikenal sebagai kekristenan,
membawa kekuatan dan sumber daya yang besar bagi gereja, tetapi juga melibatkan dengan politik dan kekuasaan negara, dengan cara yang akan membentuk takdirnya selama 1000 tahun berikutnya. Dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, kekosongan kekuasaan muncul di Eropa. Ke dalam kekosongan ini, gereja melangkah. Uskup Roma yang kemudian dikenal sebagai Paus, menjadi tidak hanya seorang pemimpin spiritual tetapi juga seorang tokoh politik yang signifikan. Biara-biara yang telah menyebar ke seluruh Eropa, menjadi pusat-pusat pembelajaran dan stabilitas yang vital. Para biarawan dengan susah payah melestarikan pengetahuan kuno dengan menyalin manuskrip, termasuk Alkitab dan sastra klasik, yang seharusnya hilang. Gereja menyediakan kerangka budaya dan sosial yang mempersatukan kerajaan-kerajaan yang berbeda, yang muncul dari reruntuhan Romawi, menjadi institusi dominan yang membentuk kehidupan sehari-hari, hukum dan pembelajaran, sepanjang periode abad pertengahan. Pengaruh gereja meresap ke setiap aspek masyarakat abad pertengahan. Itu adalah pemilik tanah terbesar di Eropa, dan hierarkinya, dari paus hingga imam paroki, memegang otoritas yang sangat besar. Kehidupan berputar di sekitar kalender Kristen, dengan perayaan dan puasa. Katedral-katedral besar yang menjulang tinggi ke langit bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas dan simbol kebanggaan sipil. Pembangunannya sering memakan waktu berabad-abad. Gereja mengelola sakramen-sakramen yang menandai momen-momen penting kehidupan, dari baptisan saat lahir hingga ritus terakhir saat kematian. Bagi orang biasa, gereja adalah gerbang menuju keselamatan dan sumber utama kebenaran tentang dunia dan kehidupan setelah kematian. Namun, persatuan ini tidaklah sempurna. Selama berabad-abad, perbedaan budaya, linguistik, dan teologis telah tumbuh antara gereja Balatin yang berpusat di Roma dan gereja Timur berbahasa Yunani yang berpusat di Konstantinopel. Perselisihan muncul atas masalah-masalah seperti otoritas paus dan klausul yang ditambahkan ke Credo Nicea oleh Barat, klausul Filioque. Ketegangan yang membara ini akhirnya memuncak pada tahun 1054 dalam apa yang dikenal sebagai skisma besar. Para pemimpin kedua gereja saling mengucilkan meresmikan perpecahan yang menciptakan gereja Katolik Roma di barat dan gereja Ortodoks Timur di timur. Perpecahan ini tetap menjadi salah satu yang paling signifikan dalam sejarah Kristen. Kekuatan gereja abad pertengahan juga memiliki dimensi militer. Pada akhir abad ke-11, Paus menyerukan para ksatria Eropa untuk memulai serangkaian perang suci yang dikenal sebagai Perang Salib. Tujuan yang dinyatakan adalah untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Muslim. Tetapi motifnya kompleks, melibatkan semangat keagamaan, ambisi politik, dan kepentingan ekonomi. Meskipun Perang Salib sementara waktu mendirikan kerajaan-kerajaan Kristen di Timur Tengah, mereka akhirnya gagal dalam tujuan utama mereka. Mereka meninggalkan warisan kekerasan dan ketidakpercayaan yang pahit antara orang Kristen dan Muslim. Periode ini menunjukkan kekuatan besar gereja untuk memobilisasi pasukan dan membentuk geopolitik, tetapi juga sisi gelap dari keterlibatannya dengan kekuasaan duniawi. Menjelang akhir abad pertengahan, kekuasaan dan kekayaan gereja Katolik yang luar biasa telah menyebabkan korupsi yang meluas. Praktik-praktik seperti penjualan indulgensi, dokumen yang menjanjikan pengurangan waktu di api penyucian, dipandang oleh banyak orang sebagai penyalahgunaan otoritas spiritual. Rasa nasionalisme yang tumbuh membuat para penguasa membenci pengaruh politik Paus. Sementara itu, Renaissance telah menumbuhkan semangat baru dalam penyelidikan kritis dan minat yang diperbarui pada teks-teks asli, termasuk Alkitab. Kombinasi ketidakpuasan spiritual, frustrasi politik, dan gejolak intelektual ini menciptakan lingkungan yang tidak stabil. Panggung telah diatur untuk perpecahan dramatis dan permanen dalam kekristenan Barat. Katalisator ledakan ini adalah seorang biarawan Jerman dan profesor teologi bernama Martin Luther. Terganggu oleh kecemasan spiritualnya sendiri dan muak dengan penjualan indulgensi, Luther menempelkan 95 tesisnya di pintu gereja di Wittenberg pada tahun 1511. Dia berpendapat bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan baik atau dibeli dengan uang, tetapi adalah anugerah cuma-cuma dari kasih karunia Tuhan yang diterima melalui iman saja. Dia juga memperjuangkan gagasan bahwa Alkitab, bukan paus atau tradisi gereja, adalah sumber utama otoritas agama. Berkat mesin cetak yang baru ditemukan,
Ide-ide Luther menyebar dengan cepat ke seluruh Jerman dan sekitarnya, memicu gerakan yang kemudian dikenal sebagai Reformasi Protestan. Luther tidak sendiri. Di Swiss, para pemimpin seperti Huldrych Zwingli dan kemudian Johannes Calvin mengembangkan bentuk teologi Protestan mereka sendiri yang berpengaruh. Ajaran Calvin, dengan penekanannya pada kedaulatan Tuhan dan tata kelola gereja yang terstruktur, akan membentuk dasar gereja-gereja Presbyterian dan Reformasi di seluruh dunia. Di Inggris, Raja Henry VIII memisahkan diri dari Paus karena alasan politik dan pribadi, mendirikan Gereja Inggris atau Gereja Anglikan. Reformasi menghancurkan kesatuan agama Eropa Barat, menyebabkan munculnya berbagai denominasi Protestan, Lutheran, Calvinis, Anabaptis, Anglikan, dan banyak lagi. Fragmentasi ini juga menyebabkan lebih dari 1 abad perang agama yang menghancurkan saat negara-negara Katolik dan Protestan bersaing untuk kekuasaan. Gereja Katolik tidak tinggal diam. Ia menanggapi dengan gerakan reformasi dan pembaruan internal yang kuat, yang dikenal sebagai kontra-reformasi. Konsili Trente, yang berlangsung dari tahun 1545 hingga 1563, adalah bagian penting dari respons ini. Konsili menegaskan kembali doktrin-doktrin inti Katolik yang telah ditantang oleh Protestan, seperti perlunya iman dan perbuatan baik untuk keselamatan dan otoritas kitab suci dan tradisi. Namun, ia juga mengambil langkah-langkah tegas untuk membersihkan korupsi, mewajibkan pendidikan yang lebih baik bagi para imam, dan menghapuskan penjualan indulgensi. Ordo-ordo agama baru, yang paling terkenal adalah Yesuit, didirikan dengan misi untuk mempromosikan dan membela iman Katolik melalui pendidikan dan karya misionaris. Periode ini meninggalkan Eropa yang terpecah secara agama, tetapi juga disegarkan secara spiritual di kedua sisi skisma. Perpecahan kekristenan Barat bertepatan dengan dimulainya zaman penemuan Eropa. Saat penjelajah seperti Columbus dan Vasco da Gama berlayar ke benua baru, mereka diikuti oleh para misionaris. Bagi kekuatan Katolik dan Protestan, menyebarkan versi kekristenan mereka dipandang sebagai bagian penting dari misi kolonisasi mereka. Para imam Spanyol dan Portugis melakukan perjalanan ke Amerika dan Asia, mengkonversi jutaan penduduk asli, seringkali melalui metode yang sangat terkait dengan kekerasan dan eksploitasi kolonialisme. Ekspansi ini membawa kekristenan ke bagian-bagian dunia yang sama sekali baru, tetapi warisannya kompleks, ditandai oleh iman yang tulus dan kehancuran budaya. Ekspansi global ini berarti bahwa kekristenan tidak lagi menjadi agama yang terutama Eropa. Di Amerika Latin, bentuk Katolikisme sinkretis yang unik muncul, memadukan kepercayaan Kristen dengan tradisi pribumi. Misionaris Protestan dari Inggris, Belanda, dan Jerman sangat aktif di Amerika Utara, Afrika, dan sebagian Asia pada abad ke-18 dan ke-19. Mereka berfokus pada penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa lokal, mendirikan sekolah, dan mendirikan rumah sakit. Meskipun upaya-upaya ini sering memberikan manfaat sosial yang penting, mereka juga sering beroperasi dengan rasa superioritas budaya, berusaha mengganti adat istiadat dan kepercayaan lokal dengan norma-norma Kristen Barat. Hubungan antara misi Kristen dan proyek kolonial tetap menjadi topik yang menyakitkan dan diperdebatkan. Kembali di Eropa, gerakan intelektual baru yang dikenal sebagai pencerahan atau zaman akal budi mulai menantang otoritas agama tradisional. Pemikir seperti Voltaire dan David Hume memperjuangkan akal, sains, dan individualisme di atas iman dan wahyu ilahi. Mereka mempertanyakan mukjizat, mengkritik kekuasaan politik gereja, dan memperjuangkan toleransi beragama. Pergeseran intelektual ini menyebabkan tren sekularisme yang tumbuh. Gagasan bahwa kehidupan publik, pemerintahan, sains, dan pendidikan harus beroperasi secara independen dari kontrol agama. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, posisi dominan kekristenan dalam budaya Eropa menghadapi tantangan intelektual serius dari dalam. Menanggapi tantangan-tantangan baru ini, kekristenan beradaptasi dan berevolusi. Abad ke-18 dan ke-19 menyaksikan serangkaian gerakan kebangunan rohani yang kuat, seperti kebangunan rohani besar di Amerika dan gerakan metodis di Inggris. Gerakan-gerakan ini menekankan pertobatan pribadi, pengalaman keagamaan yang emosional, dan tindakan sosial. Orang Kristen berada di garis depan kampanye reformasi sosial besar, termasuk gerakan untuk menghapuskan perbudakan, dan upaya untuk meningkatkan kondisi bagi orang miskin dan pekerja pabrik selama revolusi industri. Era ini menunjukkan kapasitas kekristenan untuk pembaruan, dan kemampuannya untuk menginspirasi tindakan untuk keadilan sosial,
bahkan ketika otoritas tradisionalnya dipertanyakan oleh kekuatan modernitas. Abad ke-20 dan ke-21 telah menghadirkan kekristenan dengan serangkaian tantangan dan transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di pusat tradisionalnya di Eropa, pengaruh sekularisme terus tumbuh, menyebabkan penurunan tajam dalam kehadiran gereja dan privatisasi iman secara umum. Dua perang dunia, yang berasal dari benua yang konon Kristen, menyebabkan krisis kepercayaan yang mendalam bagi banyak orang. Di bagian lain dunia, terutama di bawah rezim komunis di Eropa Timur dan Asia, orang Kristen menghadapi penganiayaan yang intens. Kekuatan-kekuatan ini telah mendorong gereja di Barat untuk mempertimbangkan kembali perannya dalam masyarakat, di mana ia tidak lagi menjadi suara dominan, tetapi salah satu di antara banyak suara. Secara bersamaan, pergeseran demografi yang dramatis telah terjadi. Pusat gravitasi kekristenan global telah bergerak secara pasti dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Saat ini, mayoritas orang Kristen di dunia tinggal di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Wilayah-wilayah ini mengalami pertumbuhan yang eksplosif, terutama dalam gerakan Pantekosta dan karismatik yang dinamis. Kekristenan baru ini seringkali lebih eksperiensial, berfokus pada Roh Kudus, dan sangat terintegrasi ke dalam budaya lokal. Pergeseran ini membentuk kembali wajah iman, membawa perspektif baru, pertanyaan teologis baru, dan energi dinamis yang sangat kontras dengan tren sekularisasi di Barat. Dalam konteks global dan pluralistik yang baru ini, kekristenan bergulat dengan masalah sosial dan etika yang kompleks. Perdebatan berkecamuk di dalam dan di antara denominasi mengenai pertanyaan tentang gender dan seksualitas, peran wanita dalam pelayanan, dan respons gereja terhadap kemajuan ilmiah seperti rekayasa genetika. Munculnya pluralisme agama memaksa orang Kristen untuk berpikir secara berbeda tentang hubungan mereka dengan agama lain, bergerak dari konflik atau persaingan menuju dialog dan saling pengertian. Selanjutnya, masalah keadilan sosial, seperti kemiskinan, degradasi lingkungan, sering disebut pemeliharaan ciptaan, dan ketidaksetaraan ras, telah menjadi perhatian utama bagi banyak komunitas Kristen, yang melihat penanganan masalah-masalah ini sebagai bagian penting dari iman mereka. Melihat kembali 2 milenium, sejarah kekristenan adalah kisah perubahan dan adaptasi yang konstan. Ini adalah perjalanan yang dimulai dengan sekelompok kecil pengikut Yahudi dari Mesias yang disalibkan dan berkembang menjadi iman global lebih dari 2 miliar orang. Dampaknya pada sejarah dunia, baik dan buruk, tidak dapat disangkal. Ia telah menginspirasi beberapa seni, musik, dan filosofi terbesar umat manusia, dan telah menjadi kekuatan yang kuat untuk amal dan keadilan sosial. Ia juga telah digunakan untuk membenarkan penindasan, kekerasan, dan intoleransi. Kisah kekristenan yang berkelanjutan adalah bukti kekuatan iman yang abadi untuk membentuk kehidupan dan masyarakat manusia, dan masa depannya akan ditentukan oleh bagaimana para pengikutnya terus menafsirkan dan menghidupi pesan Yesus di dunia yang terus berubah.